Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 26 November 2023, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini, minggu penghujung tahun gereja adalah ada waktunya meninggalkan dunia. Berbicara tentang meninggalkan dunia atau berbicara tentang kematian bukanlah suatu hal yang menarik bagi banyak orang. Walau kita tahu bahwa orang percaya akan masuk ke dalam kesenangan kekal, namun jika disuruh memilih pada umumnya, manusia lebih ingin tetap hidup di dunia ini walau menderita. Kecuali sudah sangat tua renta dan sakit-sakitan. Itu mungkin lain ceritanya. Segala daya upaya akan dikerjakan supaya panjang umur dan dapat menikmati kehidupan. Menjaga makanan, berolahraga, menjaga pikiran, dan rajin beribadah. Namun apapun usaha yang dilakukan, kematian tidak dapat dihindari. Pada suatu hari yang tidak ditentukan, kita akan meninggalkan dunia ini. Pada umumnya, orang yang sudah tua akan dekat dengan kematian. Walau tidak tertutup kemungkinan yang muda pun bisa duluan mati. Itu ditentukan oleh kehendak Sang Pencipta. Kalau kita lihat di dalam Ogen kitab Kejadian, orang-orang yang disebut namanya di sana, mereka mati setelah tua. Hanya satu yang tidak mengalami kematian, yaitu Henokh. Ia terangkat ke surga. Karena kematian akan datang, kita perlu mempersiapkan diri, supaya setelah masuk ke fase itu, kita ikut masuk ke dunia yang baru, di mana kematian dan kesakitan tidak akan pernah ada lagi. Inilah yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, supaya setelah mati kita mendapat hidup yang kekal. Untuk itu sangatlah aneh jika ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak merasa bahwa hal itu penting dibicarakan. Tidak jarang orang berkata begini, soal surga dan neraka hanya Tuhanlah yang tahu. Menyiratkan bahwa perkara itu adalah urusan Tuhan belaka. Seolah kalau masuk surga puji Tuhan, dan kalau tidak masuk surga apa boleh buat. Yang paling parah ada lagi yang berkata boro-boro memikirkan surga, kehidupan yang sekarang pun tidak terpikirkan. Dapat dibayangkan betapa malangnya orang-orang yang berpikir demikian. Kalau Rasul Paulus, dia sangat bersemangat bahkan menanggung derita untuk meraih mahkota kebenaran yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya dan yang setia kepadanya. Ia seperti seorang yang sedang bertanding, yang berupaya sampai di garis finish. Kehidupan setelah kematian, itulah yang dikejarnya selama hidupnya di dunia yang fana ini. Ia memelihara imannya dengan baik. Dan itu jugalah yang diberitakannya, supaya semua orang yang mendengar berita itu mendapat bagian dalam kehidupan kekal itu. Dia yakin betul, bahkan dia sudah melihat dari kejauhan tentang mahkota yang dijanjikan baginya. Menjelang kematiannya ia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini minggu penghujung tahun gereja. Biasanya di setiap gereja akan dibacakan nama-nama saudara kita yang sudah mati dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan bukan untuk mengungkit kesedihan sanak saudara yang ditinggalkan, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita juga akan mati sama seperti mereka. Mungkin tahun depan atau tahun selanjutnya nama kita lah yang akan dibacakan. Sebab ada waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi saudaraku, sebelum hari itu tiba, kita sudah harus yakin dan percaya bahwa kita akan mendapat mahkota kebenaran itu dengan terus berjaga-jaga dan memelihara iman dengan baik. Amin.